Selamat pagi, Shalom. Suasana yang mungkin semua bagi. Haleluya. Amin.
kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk karya-Mu di kayu salib yang telah mati menggantikan kami, menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Bahkan Engkau mengaruniakan Roh Kudus-Mu bagi setiap orang yang percaya kepadanya, supaya Engkau memperlengkapi setiap kami untuk kami dapat menyatakan kebesaran kuasa. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kami bersyukur, kami memuji dan menyembah-Mu, sebab hanya Engkau Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Dan saat ini Tuhan, kami membuka hati kami, pikiran kami, untuk Kau penuhi dengan firman-Mu, untuk Kau penuhi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berubah, hidup yang tidak sama lagi. Karena Roh Kudus itu yang memenuhi dalam kehidupan kami, mengubah setiap hidup kami, memperlengkapi kami dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih buat waktu ini, dan Kau berbicara kepada setiap kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kembali kita bersyukur untuk anugerah dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun dalam keadaan yang belum baik hari ini, saudara harus beribadah di rumah masing-masing, tetapi saya percaya Tuhan tetap hadir dimanapun kita beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini mari kita siapkan hati kita untuk kita merenungkan firman Tuhan kembali. Mari saya mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang keempat. Mari kita membaca ayat ini. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul ini, di dalam pasal yang pertama disebutkan bahwa setelah Yesus bangkit dari mati, Yesus masih ada di muka bumi ini selama 40 hari. Dan selama 40 hari itu Yesus menampakkan diri secara berulang-ulang kepada para murid, menyatakan dirinya dan berbicara kepada para murid tentang kerajaan Allah. Seperti yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang kelima, di situ dikatakan demikian. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripada. Ayat yang kelima, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan itu Yesus menampakkan diri kepada para murid. Dan pada waktu itu Yesus makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan pada waktu dia makan bersama-sama dengan murid-muridnya itu, ia memberikan satu perintah dan juga berisi janji bahwa mereka tidak boleh meninggalkan kota Yerusalem. Mereka harus tinggal di kota Yerusalem sampai mereka diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu pribadi Roh Kudus sendiri yang dicurahkan untuk memenuhi dan membaptis para murid tersebut.
Ayat yang kelima di situ dikatakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus melarang mereka, para murid itu, untuk keluar dari kota Yerusalem. Mereka harus tinggal di kota Yerusalem itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus akan mencurahkan Roh Kudus untuk membaptis mereka, memenuhi mereka, supaya mereka dapat menjadi saksi Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan ketika para murid menerima janji itu, mendengar perintah itu, mereka kembali ke Yerusalem dengan penuh sukacita. Mereka bertekun di dalam doa, menantikan supaya janji itu, yaitu Roh Kudus itu, digenapi di dalam hidup mereka. Dan kalau kita membaca tadi di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, akhirnya janji Tuhan itu, yaitu Roh Kudus itu dicurahkan pada hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, atau hari ke-10 setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu ketahui di sini bahwa hari Pentakosta itu sebetulnya bukan hanya dilakukan atau terjadi pada masa murid-murid di dalam Perjanjian Baru, tetapi hari Pentakosta itu sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama. Hari yang ke-50 diperingati ketika umat Israel dibebaskan dari Mesir. Dan pada hari yang ke-50 Tuhan memberikan 10 hukum Taurat, the Ten Commandments, kepada bangsa Israel. Dan hari itulah diperingati sebagai hari Pentakosta, di mana Tuhan memberikan 10 hukum Taurat, dan juga hari raya panen gandum. Dan hari raya Pentakosta ini terus diperingati oleh bangsa Israel, dan termasuk dilakukan atau diperingati oleh orang-orang Yahudi pada masa pencurahan Roh Kudus ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus memberikan janji itu, para murid menantikannya. Mereka pergi ke kota, tinggal di kota Yerusalem, berdoa bersama-sama sehati menantikan janji tersebut. Dan akhirnya janji tersebut digenapi. Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, di mana orang-orang Yahudi dari berbagai tempat itu berkumpul di kota Yerusalem. Mereka sedang merayakan hari Pentakosta tersebut. Dan pada saat itulah Roh Kudus dicurahkan, membaptis para murid Tuhan. Dan mereka dipenuhi dengan kuasa, dipenuhi dengan Roh Kudus. Di situ dicatat di dalam ayat yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan itu, seperti suara angin yang berhembus begitu keras, memenuhi rumah di mana mereka berdoa dan berkumpul. Dan ada sepertinya lidah-lidah seperti api bertebaran di atas mereka, membaptis mereka, memenuhi mereka. Saudara yang dikasihi oleh, mereka mengucapkan bahasa-bahasa asing, tetapi bahasa ini dimengerti oleh orang-orang Yahudi yang datang dari berbagai tempat tersebut. Ada yang datang dari Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, dan sebagainya. Dan orang-orang ini tercengang-cengang. Kenapa? Karena mereka ini orang-orang Galilea, tetapi mereka bisa berkata-kata bahasa-bahasa dari daerah orang-orang Yahudi. Mereka menceritakan perbuatan Allah yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga terjadi kegemparan yang dahsyat ketika kuasa Roh Kudus itu dicurahkan dan membaptis para murid pada waktu itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang Tuhan Yesus janjikan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Roh Kudus dicurahkan, digenapi di dalam diri para murid itu, kita melihat dampak yang begitu luar biasa
yang dialami oleh para murid. Mereka menjadi saksi Tuhan yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Ada satu perubahan, ada satu dampak yang terjadi ketika para murid ini dibaptis oleh kuasa Roh Kudus. Dan saya berdoa supaya setiap kita, setiap orang yang percaya mengalami hal yang sama. Ada kuasa Roh Kudus yang memenuhi hidup kita, dicurahkan atas hidup kita, membaptis kita, sehingga ada dampak yang besar yang Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika para murid itu mengalami satu situasi yang penuh dengan ketakutan karena kebangkitan Kristus tersebut, tetapi ketika Roh Kudus itu dicurahkan memenuhi hidup mereka, ada satu perubahan yang terjadi di dalam diri para murid. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Alkitab ada terdiri berbagai atau disebutkan bermacam-macam baptisan. Ada baptisan air dan juga salah satunya adalah baptisan Roh Kudus ini. Seperti tadi yang kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang kelima, bahwa Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Seperti kita ketahui, kata baptis itu dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata bapto, artinya ditenggelamkan atau diselamkan, dibenamkan. Maka orang yang dibaptis dengan Roh Kudus, artinya orang itu ditenggelamkan di dalam Roh Kudus, dibenamkan di dalam Roh Kudus. Dalam baptisan Roh Kudus itulah seseorang akan mengalami kepenuhan daripada Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus itu dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Seseorang yang dibaptis dengan Roh Kudus, ditenggelamkan, dibenamkan di dalam Roh Kudus, maka hidupnya pun akan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Meskipun kadang-kadang ada para hamba Tuhan yang mendoakan seseorang supaya dibaptis dengan Roh Kudus, tetapi bukan berarti yang membaptis adalah para hamba Tuhan. Yang membaptis adalah Tuhan Yesus sendiri. Para hamba Tuhan ini hanya dipakai untuk mendoakan dan meneguhkan orang iman daripada orang tersebut. Jadi orang yang dibaptis dengan Roh Kudus itu akan mengalami kepenuhan daripada Roh Kudus. Dipenuhi dengan Roh Kudus merupakan suatu keharusan, dan itu terjadi terus-menerus. Sedangkan baptisan Roh Kudus itu hanya terjadi satu kali seumur hidup dalam hidup seseorang. Tetapi kepenuhan Roh Kudus itu terjadi terus-menerus dan berulang-ulang. Nah, hal itu dicatat di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-18. Di sana dikatakan demikian. Sebab itu janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ayat di dalam Efesus pasal 5 ayat ke-18 ini dalam bahasa Yunani ditulis dalam bentuk kata kerja present imperatif. Kalau bisa diterjemahkan berarti tetapi haruslah kamu senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Harus, mesti, kudu, bukan pilihan. Jadi kalau orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus, artinya harus dan terus-menerus, senantiasa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau orang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah suatu keharusan, maka dengan demikian orang yang dibaptis dengan Roh Kudus pun adalah suatu keharusan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, betapa pentingnya setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu untuk mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus, mengalami kepenuhan Roh Kudus di dalam hidupnya, terus menerus, senantiasa. Karena ada kuasa yang dahsyat yang Tuhan curahkan di dalam diri seseorang. Roh
Kudus itu bukan hanya sekedar kuasa, Roh Kudus bukan hanya sekedar suasana, tetapi Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Pribadi Allah yang punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Itulah Roh Kudus. Dan ketika seseorang dibaptis dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan mengerjakan sesuatu di dalam diri seseorang. Apalagi kita yang hidup pada zaman sekarang, pada masa-masa yang tidak mudah, masa-masa yang sulit. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya untuk kita senantiasa hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidup senantiasa penuh dengan Roh Kudus, sehingga hidup kita menjadi hidup yang penuh kuasa dan berkemenangan di dalam Tuhan. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17, Rasul Paulus mengingatkan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Dan kehendak Allah adalah supaya kita senantiasa penuh dengan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dunia yang kita hidupi hari-hari ini adalah dunia yang tidak baik. Dunia yang penuh dengan kejahatan. Masa-masa yang tidak mudah. Kalau kita hidup tanpa tuntunan Roh Kudus, kalau kita hidup tanpa mengandalkan kuasa Tuhan yang menyertai kita, maka mudah sekali kita akan jatuh dan menyerah dalam hidup kita. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, menyertai kita, menuntun kita, maka kita akan hidup dengan kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dampak daripada baptisan Roh Kudus kepada para murid ini dapat kita lihat di dalam Kisah Para Rasul tadi, bahwa para murid yang notabene adalah orang-orang yang sederhana, orang-orang biasa, para nelayan dengan keterbatasan pengetahuan, pendidikan, ekonomi, tetapi kita bisa melihat bahwa apa yang menjadi janji Tuhan, bahwa kalau Roh Kudus dicurahkan, mereka menjadi saksi Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat, dengan luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul ini ada satu hal yang berubah daripada kehidupan para murid. Dari orang yang sederhana, orang yang biasa, orang yang penuh dengan keterbatasan, tetapi dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan yang efektif. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dampak daripada baptisan Roh Kudus, dampak dari seseorang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, maka hidupnya akan menjadi saksi Tuhan yang efektif dipakai oleh Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-14 dan seterusnya, salah satu murid Tuhan Yesus yang pernah menyangkal Yesus, yaitu Petrus, ketika Roh Kudus dicurah, ketika Petrus dibaptis dengan Roh Kudus, maka hidupnya berubah menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Roh Kudus memberikan keberanian dan kuasa untuk berkhotbah, berbicara kepada orang banyak. Dan kalau kita lihat dalam khotbah Petrus itu, ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat, memberikan diri, dibaptis. Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus dipakai oleh Tuhan menjadi saksi Tuhan, menjadi alat Tuhan yang dipakai dengan dahsyat. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan memampukan kita menjadi saksi Tuhan, mengabarkan kabar baik, menceritakan tentang karya Tuhan Yesus. Bahkan di dalam situasi yang tidak baik sekali, Tuhan bisa memakai kita untuk menjadi alatnya di dalam kerajaan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita terbatas, kata-kata kita terbatas, pengetahuan
saudara dan saya bisa diperlengkapi oleh Tuhan dengan kuasa, dengan tanda-tanda, mujizat-mujizat untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 di sana dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus naik ke surga, pergi kepada Bapa, dan Dia memberikan Roh Kudus tinggal di dalam setiap hidup orang percaya, memenuhi hidup orang percaya, memberikan kuasa, dunamos, untuk kita dapat menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jadi dampak yang pertama yang dialami oleh para murid dan juga termasuk kita sebagai orang percaya, ketika kita dibaptis dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita akan dapat menjadi saksi Tuhan yang efektif, karena Tuhan memberikan kuasa kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, dampak yang dikerjakan akibat daripada baptisan Roh Kudus itu adalah mengalami satu perubahan hidup yang radikal, mengalami transformasi di dalam hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita melihat kembali kepada para murid yang orang-orang yang sederhana ini, bahkan mereka mengalami ketakutan ketika Yesus ditangkap dan disalib. Bahkan Petrus menyangkal Yesus pada waktu Yesus ditangkap dan disalib. Tetapi ketika mereka mengalami Roh Kudus yang dicurahkan di dalam hidup para murid ini, ada satu perubahan hidup yang sangat luar biasa yang mereka alami di dalam hidup mereka. Mereka memberitakan Injil dengan penuh keberanian. Mereka diperlengkapi dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, karunia-karunia Roh yang bekerja di dalam hidup mereka. Seperti yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes ketika mereka mau pergi ke bait Allah untuk bersembahyang, dan di depan pintu gerbang indah itu ada orang lumpuh yang sengaja diletakkan di situ untuk meminta sedekah. Dan ketika Petrus dan Yohanes lewat pintu gerbang tersebut, dia melihat orang lumpuh itu, dan Petrus berkata, "Lihatlah kami." Dan orang lumpuh itu menatap dia dengan satu harapan, mudah-mudahan dia mendapatkan sedekah daripada Petrus dan Yohanes. Tetapi apa yang dikatakan oleh Petrus? Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya aku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalan. Saudara, kita tahu Petrus yang pernah menyangkal Yesus itu mengalami satu perubahan yang dahsyat, penuh dengan kuasa. Ketika dikatakan demi nama Yesus berjalan, dan orang lumpuh itu berjalan, sembuh, mujizat, dan mujizat demi mujizat terus terjadi di dalam kehidupan para murid pada waktu itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca lagi di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 46, kemudian di dalam pasal 4 ayat yang ke 32 sampai 37, kita bisa melihat bagaimana cara hidup jemaat atau orang-orang yang percaya pada waktu itu. Satu pola hidup, cara hidup, gaya hidup yang berbeda sekali, penuh dengan kasih, bertekun, penuh dengan semangat beribadah kepada Tuhan, punya cara hidup yang berbeda. Hal itu terjadi karena Roh Kudus dicurahkan di dalam diri mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah yang kita alami di dalam kehidupan kita. Kalau seseorang itu dibaptis dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, maka ada satu perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang itu. Ada begitu banyak orang Kristen yang mungkin sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen pun
puluhan tahun menjadi Kristen, tetapi hidupnya nggak pernah berubah, tetap sama, nggak pernah bertumbuh dalam kehidupan rohani. Hal ini terjadi kenapa? Karena hidup mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, hidup di dalam keinginan daging sendiri, keinginan diri sendiri. Tetapi kalau seseorang itu dibaptis Roh Kudus, tenggelam di dalam Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Roh itu yang akan mengerjakan di dalam diri seseorang untuk mengalami perubahan demi perubahan di dalam hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian yang ketiga dampak daripada kuasa Roh Kudus. Seseorang atau para murid ini, ketika mereka telah dibaptis, Roh Kudus dicurahkan atas mereka, buah-buah Roh itu dihasilkan di dalam hidup. Jadi orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dalam dirinya akan menghasilkan buah. Seperti yang dicatat di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai 23. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu PAUD masa depan cerah, belum libur, setiap pagi saya mendengarkan anak-anak itu bernyanyi satu lagu wajib yang setiap pagi mereka nyanyikan, yaitu apa? Buah Roh. Ya. Buah Roh. Mereka bernyanyi dengan semangat sambil berteriak dengan sungguh-sungguh, sebagai anak Tuhan kita harus memiliki buah Roh di dalam hidup kita, yaitu kasih apel dan seterusnya. Saya nggak hafal lagunya. Wah, kalau sudah nyanyi mereka, wah, di mana di dalam hidup kita. Wah, saudara, mereka bernyanyi tentang buah-buah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus maka akan menghasilkan buah Roh. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kelemah lembutan, kemurahan, dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal itu dapat dihasilkan ketika Roh Kudus itu dicurahkan dan bekerja di dalam diri seseorang. Hari-hari ini kita melihat seperti yang dicatat di dalam firman Tuhan bahwa pada akhir zaman kasih kebanyakan orang itu menjadi dingin. Banyak orang yang kehilangan kasih. Pada waktu COVID-19 merebak, saudara, di berbagai daerah, cari masker itu sulit. Ya, sulit. Adapun itu harganya sangat mahal. Masker, hand sanitizer itu menjadi barang yang langka, yang sulit didapatkan. Kalaupun ada, mahal. Kenapa? Karena orang sudah memikirkan dirinya sendiri. Kasih sudah mulai hilang, nggak peduli dengan orang. Ada banyak orang yang menimbun masker dan dia dijual dengan harga yang sangat mahal. Nggak peduli lagi dengan keadaan yang ada. Bahkan cari vitamin C pun susah. Semua apotek kosong. Kenapa? Kasih sudah nggak ada lagi. Orang sudah nggak peduli dengan sesamanya. Yang penting diri sendiri. Ya, bagaimana saya bisa mendapatkannya? Bahkan mencari keuntungan di tengah-tengah masa-masa yang sulit. Itu yang terjadi hari-hari ini. Contoh lain, kalau ada orang kecelakaan di jalan. Hari ini orang kalau ada kecelakaan di jalan, orang yang melihat itu bukan buru-buru menolong, tapi dia akan ambil handphonenya, lalu di video dulu, diviralkan dulu, masukkan ke IG dulu.
Wah, terjadi kecelakaan padahal orang sudah kejar-kejar dari setengah mati, saudara. Bukannya ditolongin di video dulu. Rasa belas kasihan itu sudah nggak ada. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka kita akan punya sikap hidup yang berbeda hari-hari. Buah roh itu akan muncul dan dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Nampaknya melayan dari baptisan Roh Kudus adalah hidup akan penuh dengan antusias, bergairah, tetap bersemangat di dalam Tuhan. Kita lihat bagaimana kehidupan para murid ini, saudara. Kehidupan para orang-orang percaya, jemaat yang pertama yang percaya kepada Tuhan ini, hidup mereka penuh dengan antusias, semangat, bergairah, berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 46 sampai 47. Di situ dikatakan demikian, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Ketika Roh Kudus dicurahkan atas diri para murid, atas orang-orang yang percaya pada waktu itu, maka hidup mereka penuh dengan sukacita, bergembira, semangat, antusias, bertekun, berdoa, beribadah, memecahkan roti di rumah mereka masing-masing, saling mengasihi, saling menolong satu dengan yang lain. Begitu bergairahnya di dalam hidup mereka. Kenapa? Karena Roh Kudus dicurahkan dan memenuhi hidup mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah yang akan kita alami ketika Roh Kudus itu dicurahkan di dalam hidup kita. Dalam keadaan sesulit apapun, dalam masa-masa yang tidak baik sekalipun, kita akan tetap penuh antusias di dalam kita mengikut Tuhan. Amin. Meskipun saudara harus beribadah di rumah dengan keterbatasan, secara live saudara nonton di YouTube, tetapi kalau hatimu penuh dengan Roh Kudus, maka kau akan tetap dapat bersukacita, maka kau tetap dapat bersemangat, antusias di dalam kau beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau hatimu tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, maka ibadah sehebat apapun, baik secara langsung dilakukan, kau tidak akan pernah mengalami apa-apa, enggak pernah bergairah. Saudara yang dikasih Tuhan, kuncinya adalah hidup kita harus senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus, ditenggelamkan di dalam Roh Kudus, sehingga hidup kita penuh dengan sukacita, semangat di dalam beribadah. Walaupun saudara beribadah di rumah, saudara menyanyi dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kau menyadari bahwa Tuhan tetap hadir di saat engkau beribadah, sekalipun engkau beribadah di rumah. Di tengah-tengah masa yang sulit, banyak orang yang mengalami ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran hari-hari ini. Tapi kalau kita sebagai orang yang percaya penuh dengan Roh Kudus, maka kita akan tetap hidup penuh dengan semangat dan sukacita. Bahkan kita menularkan sukacita kita itu, antusias kita itu kepada orang-orang yang di sekitar kita. Tetapi tidak sedikit orang Kristen sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, masa yang sulit ini, justru bukan mengabarkan berita sukacita, bukan memberikan semangat, tapi malah menyebarkan berita-berita hoax, berita-berita negatif, menjadi agen-agen iblis untuk menceritakan berita-berita yang membuat orang lain menjadi lemah dan makin khawatir, takut dan takut. Saya berdoa supaya setiap kita penuh dengan Roh Kudus, sehingga hidup kita menjadi orang-orang yang penuh dengan antusias di dalam Tuhan. Amin. Nah, saudara yang
terjadi ketika Roh Kudus itu dicurahkan di dalam kehidupan para murid dan dicurahkan di dalam setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Hidup kita akan menjadi saksi Tuhan yang efektif. Hidup kita akan mengalami perubahan demi perubahan di dalam kehidupan kita. Hidup menghasilkan buah roh yang dapat dinikmati oleh orang-orang yang dari sekitar kita. Dan hidup kita penuh dengan antusias karena Roh Kudus mengerjakannya di dalam hidup kita. Nah, saudara sekalian, sekarang bagaimana supaya kita itu mengalami baptisan Roh Kudus, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita? Hal yang pertama, seseorang yang mengalami baptisan Roh Kudus itu dimulai dari pertobatan, kelahiran baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Yohanes mengatakan tadi bahwa Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Baptisan air itu sebagai tanda pertobatan dalam hidup seseorang. Jadi untuk mengalami baptisan Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, maka seseorang itu harus mengalami kelahiran baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, dilahir barukan di dalam Kristus. Barulah dia akan dibaptis oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Seperti yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-37 sampai 38. Peristiwa ini dicatat ketika Petrus sedang berkhotbah di depan banyak orang. Ayat 37 di sana dikatakan ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang pertama untuk dapat mengalami baptisan Roh Kudus dimulai dengan kelahiran baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup. Barulah Roh Kudus dicurahkan memenuhi hidup seseorang. Dan hal yang kedua adalah memiliki hati yang rindu untuk dibaptis, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus di dalam hidupnya. Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab Roh Kudus itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Hal yang kedua, untuk mengalami baptisan Roh Kudus, mengalami kepenuhan daripada Roh Kudus, maka harus memiliki kerinduan, rasa haus, rasa lapar akan Roh Kudus di dalam hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini sangat penting sekali. Kalau kita memiliki kerinduan, kehausan di dalam hidup kita, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan mencurahkan roh-Nya memenuhi hati kita, memenuhi hidup kita, membaptis kita, memberikan karunia-karunia roh di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, milikilah rasa rindu untuk senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam hidup. Seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwa kami merindukan Engkau. Saudara, mari kita lihat diri kita hari-hari ini. Apakah kita masih tetap memiliki kerinduan, memiliki kehausan agar Roh Kudus itu memenuhi hidup kita? Ataukah kita sibuk dengan urusan kita? Ataukah kita sibuk memikirkan situasi dan kondisi yang sedang tidak baik hari-hari? Ataukah kita hanya fokus dengan berita-berita yang negatif di sekitar kita, daripada kita datang mencari wajah Tuhan dengan rasa rindu dan haus untuk dipenuhi dengan Roh Kudus? Saudara,
Ini waktunya untuk kita kembali memiliki kerinduan dan kehausan supaya hidup kita senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga yang terakhir, kalau kita ingin mengalami baptisan Roh Kudus, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, maka kita meminta kepada Bapa, meminta dengan iman, menerima dengan iman. Seperti di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-13, di sana dikatakan demikian. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Alkitab mengatakan kalau kamu sebagai Bapa yang jahat, dikatakan ingin memberikan sesuatu yang terbaik buat anak, apalagi Bapamu yang di sorga, Dia akan memberikan Roh Kudusnya kepada setiap orang yang meminta kepada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingin mengalami baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus di dalam hidup kita, minta dengan iman kepada Bapa. Karena memang kehendaknya adalah supaya setiap orang percaya itu dipenuhi oleh Roh Kudus terus menerus, senantiasa. Karena itu saudara minta kepada Dia. Setiap saudara, baik engkau yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, engkau yang belum pernah mengalami baptisan Roh Kudus, engkau yang belum mengalami kepenuhan Roh Kudus, mari datang kepada Dia, minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan Roh Kudusnya memenuhi hidup saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus adalah kehendak Bapa bagi setiap orang yang percaya. Karena itu datang kepada Dia. Engkau yang belum pernah mengalami kelahiran baru, ini waktunya kau bertobat meninggalkan hidupmu yang lama, supaya hidupmu dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya kau dibaptis dengan Roh Kudus. Datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu, hati yang haus untuk dipenuhi dan dibaptis oleh kuasa Roh Kudus, dan minta kepada Dia dengan iman, maka Bapa akan memberikan kepada. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Bersama-sama kita akan datang kepada Tuhan untuk menyembah Dia, meminta agar kuasa Roh Kudusnya dicurahkan di dalam setiap hidup kita. Datang Roh Kudus,
Anak-anak dikasih oleh Tuhan, dimanapun kau berada hari ini, kau yang belum pernah mengalami baptisan Roh Kudus, atau kau yang rindu untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus di dalam hidup, mari kita datang kepada Tuhan, kepada Bapa. Kehendaknya supaya setiap saudara, setiap orang percaya dipenuhi dengan Roh Kudus, memberikan kuasa, memampukan kita menjadi saksi, mengalami perubahan di dalam hidup kita. Mari hari ini bawa hidupmu kepada Tuhan, bertobat, tinggalkan kehidupan dosa, mengalami kelahiran baru, datang dengan hati yang rindu untuk dibaptis dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Minta kepada Bapa, maka Bapa akan mencurahkan Roh atas hidup. Mari saudara, angkat hatimu, angkat tanganmu kepada Tuhan. Kau yang rindu, kau yang haus, kau yang memerlukan Roh Kudus memenuhi hidupmu, menuntun hidupmu. Datang kepada Tuhan. Datang ya Roh Kudus, penuhi kami. Datang Roh Kudus, penuhi hatiku. Oh, curahkan kuasa-Mu, puaskan hatiku. Hanya Kau saja Tuhan. Kau saja yang buatku penuh, beriku kekuatan baru. Datang Roh Kudus, penuhiku sekarang, penuhiku sekarang, penuhiku sekarang. Oh, penuhiku sekarang. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap kerinduan kami, umat-Mu, setiap kami yang datang dengan hati yang rindu, hati yang haus, dan meminta untuk Kau penuhi kami dengan Roh Kudus. Bila saat Engkau curahkan Roh-Mu atas setiap kami, membaptis setiap umat-Mu, memenuhi setiap kami dengan Roh-Mu itu, dan pakai hidup kami untuk menjadi saksi. Hidup yang penuh dengan Roh Kudus, mengalami perubahan, pertumbuhan makin dewasa di dalam Engkau, menghasilkan buah roh di dalam hidupku, dan hidup kami penuh dengan antusias, sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus buat jamaah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu, hari ini kita telah ibadah secara online. Minggu tanggal 31 Mei 2020, ibadah dapat diikuti secara online lewat akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Doa meditasi dan kontemplasi pada tanggal 24 sampai 30 Mei 2020 akan diadakan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di Gereja MDC Pangkal Pinang. Dan terkhusus pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020, doa dapat diikuti melalui aplikasi Zoom. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan, Anda dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 04156757777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Seluruh kegiatan Gereja MDC Pangkal Pinang, baik kegiatan doa, kesan maupun ibadah, dapat diikuti melalui aplikasi MDC Pangkal Pinang
dan akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja MDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook MDC Pangkal Pinang, Instagram MDC Pangkal Pinang, dan aplikasi MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja MDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita bersyukur untuk segala kebaikan dalam hidup kita. Betapa besar rahmat memuji dan meninggikan Engkau Tuhan Allah kami, Raja kami. Engkau ajaib dan berkuasa di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk karunia yaitu Roh Kudus-Mu yang tinggal dan menyertai setiap kami umat-Mu. Kami bersyukur untuk kekuatan yang Kau berikan kepada kami, buat perlindungan-Mu, buat penyertaan-Mu, dan buat kesempatan yang baik hari ini kami boleh beribadah kepadamu ya Tuhan. Biarlah Kau memberkati setiap umat-Mu ya Tuhan, oleh kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Bila hidup kami makin dikuatkan, karena hidupnya penuh dengan Roh Kudus, akan penuh dengan kuasa, hidup di dalam kemenangan, dituntun oleh Roh Kudus kepada setiap kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami boleh memuji, menyembah-Mu, kami boleh mendengar firman-Mu, kami juga boleh membawa persembahan kami kepadamu. Biarlah semuanya itu boleh menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan kami berdoa juga buat kondisi bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan kami mohon anugerah-Mu bagi bangsa kami. Engkau memberkati bangsa kami, Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah. Bila mereka ada di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan, bahkan di tengah-tengah wabah virus corona yang masih menyebar di Indonesia ini, kami percaya tangan kuasa Engkau Tuhan yang bergaulat dan mengendalikan apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Kami mohon anugerah-Mu dan kasih karunia-Mu bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, pada saat ini sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, dan kami
kami memohon berkat-Mu, Engkau curahkan bagi setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Diberkati pekerjaanmu, diberkati keluargamu, diberkati studimu, diberkati pelayananmu, diberkati apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu. Tuhan buat berhasil di dalam hidupmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai dan menuntun setiap saudara mulai saat ini sampai selamanya.